السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله القائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهو القائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وهو القائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan dan melimpahkan kepada kita sekian banyak nikmat. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak ada satu nikmat pun yang kalian rasakan kecuali semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah dan mestinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mestinya tak henti-henti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jalan satu-satunya yang mesti kita tempuh untuk mempertahankan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan menambah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala: "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Salawat dan salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya: "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Kita sebagai umat, kita sebagai pengikut senantiasa berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya setelah Allah Subhanahu wa taala, karena kita adalah buah dan hasil dari jeripaya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita senantiasa diperintahkan untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud kecintaan kita terhadap beliau dan rasa syukur kita terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang patut untuk kita syukuri adalah nikmatul zawaj. Nikmat pernikahan. Kata Allah Subhanahu wa taala: "Min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmatul zawaj, nikmat pernikahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita. Ya Subhanallah, betapa banyak yang kita peroleh dan kita bisa dapatkan, kita capai di dalam pernikahan ini. Belum lagi kita katakan bahwa pernikahan itu sesungguhnya merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala: "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'." Fankihu, hendaknya kalian menikahi ma taba lakum minan nisa'i, apa yang baik yang kalian senangi dari perempuan 4. Mathna wa thulatha wa ruba', 2, 3 atau 4. Fa'in khiftum ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum dzalika ma aslaha. Kalau kalian khawatir untuk tidak berlaku adil, maka atau budak kalian. Juga ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Ya ma'syar asy-syabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj." Wahai kalian anak muda, atau orang yang dalam kondisi
belum menikah. Walaupun dia sudah tua, tapi belum menikah. Masuk dalam kategori ma'asyar syabab. Cuma ucapan ini diarahkan kepada kebanyakan anak-anaknya, kebanyakan syabab. Karena mereka inilah yang semangat dan berharap untuk sesegera mungkin nikah. Maka mereka dipanggil oleh Rasulullah SAW, ya masyarakat syabab man istata'a minkum ba'ata falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian sudah mampu untuk menikah, maka silakan. Fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu farj. Wa man lam yastati' fa'alayhi as-sawm fa innahu lahu wisya. Karena dengan menikah, maka dia bisa menahan pandangannya, menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Dan kalau dia belum mampu, maka silakan dia perbanyak puasa. Jalan satu-satunya yang ditujukan oleh Rasulullah SAW untuk keluar dari muskilah ini adalah puasa. Kalau memang dia belum mampu, jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu persis bahwa manfaat pernikahan itu luar biasa. Termasuk di antaranya adalah mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya dalam perintah. Juga di antaranya adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW ketika beliau memerintahkan untuk melakukan pernikahan. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat-sahabat beliau tentang 3 orang yang datang dan menyatakan demikian dan demikian. Bahwa di antara mereka ada yang akan puasa terusnya, di antara mereka ada yang mau melakukan salat terusnya dan sampai kabar ini ke Rasulullah SAW, antum taquluna kada wa kada. Apakah kalian ini yang telah mengatakan demikian demikian? Kata Rasulullah SAW, wallahi ini asyhadu lillahi wa ta'ala. Demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakinni asumu, walakin usalli wa arqud, wa asum wa uftir, wa atazawwaju nisa, kama ragiba sunnati barizan. Kata Rasulullah SAW, bahkan aku salat malam dan aku juga tidur. Aku berpuasa dan sekarang juga tidak berpuasa. Dan aku menikahi perempuan sama ragiba sunnah. Maka barang siapa yang tidak senang dengan sunnah, jalan ini balikkan, maka bukan dari golongan kata Rasulullah SAW. Belum lagi dalam pernikahan ini, dengannya kita bisa menundukkan pandangan, dengannya kita bisa menjaga kemaluan, menjaga kehormatan, dengannya kita bisa membangun rumah tangga, kita menafkahi anak dan istri kita, dan semuanya adalah pahala dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga memenuhi harapan Rasulullah SAW, tazawwajul waluda lil waluda fa innahu kafir bil qawmi wa maghfirah. Kata Rasulullah SAW, silahkan kalian menikahi perempuan yang bisa banyak anak dan sangat pengabdi terhadap anak, karena aku berbangga nanti di hadapan umat yang lain dengan banyaknya umat. Yang wajib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata ada beberapa perkara yang mungkin menghalangi orang untuk melakukan pernikahan dengan berbagai macam alasan. Dari pribadi orang sendiri, laki dan perempuan, ikhwan, akhwat, ada yang takut untuk melakukan pernikahan karena alasan ekonomi. Dia idealis, pengen dia nikah nanti setelah dia mapan baru dia mau nikah. Dan juga dia tidak mau nikah karena mungkin faktor pendidikannya belum selesai dan yang lain. Dan ini adalah bisikan-bisikan syaitan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya' wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla." Bisikan syaitan yang demikian ini jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut miskin.
Ini lebih ke syaitan. Syaitan ya'idukumul faqra, yukhawwifukumul faqra. Syaitan menjanjikan dan menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Kau makan apa nanti? Kau kerja apa? Kau ini apa? Tinggal di mana? Dan terus. Sehingga anak muda ini tidak mau berani untuk melakukan pernikahan walaupun seimbangnya. Padahal Allah telah menjanjikan. Yaqumu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau mereka memang orang fakir, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekayaan dan kuasa terus tidak ada. Oleh karena itu Allah akan sedikit radhiyallahu mengatakan, "Atiiu Allah nikah, taati perintah Allah Subhanahu wa taala." Dalam permasalahan nikah, yunjizukumullahu ta'ala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang Allah telah berjanjikan kepada kalian dari kekayaan dan kecukupan. Sebagian orang demikian, sehingga dia enggan untuk melakukan pernikahan. Wala haula wala quwwata illa billah. Harus dia menyelesaikan itu dulu, atau menyelesaikan itu dulu, atau ini atau itu. Takut. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wallahu ya'idukum maghfiratan wa fadla." Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk kalian maghfirah, ampunan dan keutamaan dari sisinya. Ini termasuk penghalang kedua adalah wali perempuan itu sendiri yang senantiasa terlalu memilih-milih, apalagi permasalahan duniawinya. Wali perempuan ini, ya Allah Subhanahu wa taala berikan tanggung jawab untuknya mengurusi perempuan-perempuan yang ada di bawah. Apakah itu anaknya, atau ponakannya, atau anak yatim dalam tanggungannya. Dia tidak mau menikahkannya dengan orang-orang yang sebenarnya bisa dan cukup sederajat dengannya. Tidak mau menikahkannya karena permasalahan dunia. Padahal masalah kubuk itu hanya pada masalah akhlak dan din, bukan dalam masalah mal. Karena harta bisa saja orang nikah dalam keadaan kaya, tidak lama begitu dia pun bangkrut. Dan terlalu banyak orang miskin kemudian dia nikah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan, kecukupan. La haula wala quwwata illa billah. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa barang siapa yang dia didatangi oleh lamar, yang saleh, bagus akhlaknya, bagus agamanya, kemudian dia tidak menikahkannya hanya karena masalah uang, la haula wala quwwata illa billah, maka sungguh dia telah melakukan 3 kezaliman, 3 kesesatan atau 3 kesalahan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memenuhi dan tidak melaksanakan amanah yang Allah Subhanahu wa taala embankan untuknya tentang masalah perempuan. Yang kedua, dia zalim terhadap perempuan itu sendiri karena dia tidak menikahkannya, sehingga perempuan ini nanti menjadi perawan tua, tidak bahagia hidupnya dan tidak pernah lagi disebut setelah matinya. Karena tidak ada anak yang akan menyebut namanya, bahkan mendoakannya. La haula wala quwwata illa billah. Dan menzalimi si pelawak tadi. Karena sebenarnya dia memiliki hak untuk mendapatkan perempuan tersebut sebagai istrinya. Yang wajib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, termasuk di antara penghalang untuk langgengnya atau lancarnya pernikahan adalah mahalnya mahar. Di tempat-tempat tertentu, suku-suku tertentu, mereka bahkan berbangga-bangga dengan mahalnya mahar. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah riba dengan seorang sahabat dengan ucapannya, "Iltan walau khatam min hadid." Cari walaupun hanya cincin dari sini. Ketika sahabat ini mencari, ternyata ada cincin dari besi, tidak ada juga. Kata Rasulullah SAW, "Mana akan Al-Quran?" Terus apa yang kau miliki dari Al-Quran? Kata Rasulullah SAW. Sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, ini surat kada, surat kada, surat kada." Disebutkan
Kata Rasulullah SAW, "Zawwajtukaha bima ma'aka min al-Qur'an." Aku telah menikahkan engkau dengan apa yang ada pada engkau dari Al-Quran untuk mengajarkan kepada perempuan. Bahkan Rasulullah SAW itu dengan perempuan seorang sahabat yang menikahi perempuan dengan mahar 2 sendal. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sekian banyak penghalang sekali. Maka perlu kiranya untuk kita bertekad menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah pernikahan. Aku boleh harap Allah hari wa minnahu wa sallallahu. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara anak-anak muda ada yang mereka mampu untuk menikah sendiri. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Ya masyarakat man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj." Istita'ah ini ada pada orang itu sendiri. Istita'ah itu ada pada orang itu sendiri. Kemampuan dia untuk jima dan menafkahi, memberikan mahar dan menafkahi istrinya. Itu yang istita'ah. Tapi ada juga di antara saudara-saudara kita yang pengen untuk melakukan pernikahan, cuma tidak ada sesuatu yang bisa dia pakai untuk menikah. Padahal dia sudah pengen. Orang yang seperti inilah yang perlu kita tengok. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ankihu al-ayama minkum wa salihina min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi." Kata Rasulullah SAW, "Wa antum ayama minkum," hendaknya kalian menikahkan orang-orang yang tidak mampu. Dia butuh bantuan, dia butuh dorongan. Perlu ditawarkan untuknya, ya jangan dia nanti sudah bisa untuk apa yang lagi. Dia akan mengatakan, "Wallah ya tak punya lu." Tentunya orang yang seperti ini bisa kita bangun kalau hanya sebelah kiri untuk dia melakukan pernikahan. Kita ajak semuanya untuk kalau membantu. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Tolong kalian. Bantu kalian untuk melakukan ketaatan dan kebaikan. Takwa. Dan jangan kalian bertolong-menolong dalam masalah dosa, perbuatan maksiat, kelampaui batas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya minkum," nikahkan kita yang diperintahkan untuk menikahkan mereka. Apakah itu anak kita sendiri atau saudara kita atau teman kita? Tentunya dengan bantuan berupa materi atau yang lain. Ayah di sini adalah orang yang tidak memiliki pasangan. Wasalihina min ibadikum wa imaikum, bahkan mudah pula kalian perlu kalian nikahkan mereka karena mereka butuh. So yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terjadinya mujtama Islami, masyarakat Islami, masyarakat yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, masyarakat yang menyembah Allah Subhanahu wa taala untuk mengesahkan. Yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi. Kalau ternyata mereka adalah orang fakir, tidak ada yang membantu, dia juga tidak mampu dan tidak juga membantu. Kalau itu yang terjadi, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal yasta'fidil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughnihumullahu min fadlihi." Hendaknya orang-orang yang pengen menikah, kemudian dia belum mampu dan tidak ada juga orang yang menolong dia untuk melakukan pernikahan. Hendaknya dia melakukan ikhfah, menjaga diri. Tentunya menjaga diri sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'alaikum bis-shawm, alaihi bis-shawm. Fa'innahu lahu wija. Hendaknya dia banyak puasa. Siapa yang memberikan jalan keluar dari masalah ini, selain jalan ini, maka dia telah melakukan kembali. Baik. Kalau dia tidak mampu untuk melakukan pernikahan, maka jalan satu-satunya hanya boleh untuk dilakukan adalah
banyak-banyak berpuasa. Karena itu akan menahan syaitan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang taat kembali ke jalan. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma qil lana wa lana wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadir hajat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.